Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Waduh, ini mah parah ya, parah banget ya. Ya, gara-gara pengamen ini, citra Bogor rusak. Ya, citra atau nama baik Bogor itu rusak seantero dunia. Karena apa? Karena videonya viral. Ya, beberapa hari yang lalu ada sebuah video yang sangat viral ya, dilansir dari suara.com ya. Ada seorang turis dari Jepang ya. Kronologinya beliau ini naik angkot gitu. Terus di angkot tahulah ya. Apalagi di Pulau Jawa. Ya, khususnya di Jawa Barat ya. Banyak pengamen kan di sana. Nah, ada seorang pengamen. Ngamen di angkot. Angkotnya kan apa ya? Pengep ya. Tapi ya namanya pengamen ya kan, masuk ke angkot terus ngamen. Terus orang seluruh angkot itu ngasih duit gitu. Beliau ini juga ngasih 1.000, tapi waktu ngasih 1.000 itu beliau dipelototin gitu sama pengamennya. 1.000 rupiah. Mungkin pengamennya itu mikirnya, ini orang Jepang kere banget ya gitu. Kerebet gitu. Bokek banget gitu. Jadi setelah pengamen yang pertama ini, terus datang lagi nih pengamen gitu. Ya, bertato, tubuhnya keker gitu. Ya, seperti Deddy Corbuzier, keker gitu, serem wajahnya. Terus ngamen. Nah, kedua kalinya datang nih pengamen, ngamen. Terus di angkot itu gak ada orang yang ngasih gitu setelah ngamen gitu, suaranya gede banget gitu. Ya, dia juga nggak ngasih gitu karena seluruh angkot itu nggak ngasih duit ya di kecerengan itu. Maka pengamen ini marah-marah. Kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan ya, dia kan ngomongnya bahasa Jepang ya. Kalau kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan itu, kalian ini manusia apa bukan sih? Saya capek-capek ngamen, kalian nggak ngasih duit, ya? Mau apa kalian ini? Matanya melotot gini, sampai deket gitu ke mukanya si wisatawan Jepang itu, melotot gini. Terus tahu apa yang terjadi? Beliau ini turun dari angkot terus bikin video. Beliau ini bilang gini, saya kapok liburan ke Bali, bukan ya, mohon maaf, ke Bogor. Saya kapok liburan ke Bogor. Ternyata banyak pengamen-pengamen yang meresahkan gitu. Dan setelah itu polisi mencari gitu pelakunya. Setelah videonya viral gitu, mencari, merazia pengamen-pengamen yang ada di Bogor. Jadi kronologinya seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pengamen-pengamen yang ada di Jawa Barat ya? Saya juga kalau misalnya nih, saya ke kota ya misalnya nih, terus saya naik bus gitu, naik angkot, saya tuh malas banget ya. Bukan berarti saya gengsian ya, tapi saya malasnya itu pengamen ya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini juga pasti malas kan. Ada pedagang yang rese juga gitu, yang bawa dagangannya ke mobil terus ditaruh di paha kita, di deket kita, kan ngeganggu ya nggak sih, bener nggak? Rese gitu. Jadi kenapa ya hal-hal seperti tidak ditertibkan oleh pemerintah? Kenapa bisa seperti itu? Saya masih optimis ya dengan pemerintahan Jawa Barat, karena sekarang ini gubernur kan ini ya, gubernurnya baru ya, Pak Deddy Mulyadi. Saya yakin betul beliau ini, saya juga sangat ngefans sama beliau ini ya. Saya melihat kinerjanya gitu. Walaupun beliau ini memanfaatkan media untuk kemenangannya, tapi sah-sah aja kalau tujuannya baik, nggak jadi masalah ya. Karena beliau ini kan sangat top sekali kan di YouTube, di media juga. Beliau ini menguasai yang namanya media sosial ya. Sangat menghargai budaya juga. Beliau ini yang paling saya hargai itu budaya lokal itu dihargai betul ya. Terutama agama Sunda Wiwitan, beliau ini sangat menghargai. Tapi beliau ini bukan beragama Sunda Wiwitan ya, tetap agama mayoritas di Konoha. Tapi saya sangat percaya gitu, sangat optimis bahwa beliau ini bisa menertibkan semua pengamen yang ada di Bogor biar tidak terjadi seperti ini, ya kan? Karena Bogor itu kan masih masuk Jawa Barat ya, biar tidak jadi seperti ini. Jadi saya itu ya, mohon maaf ya, lebih baik saya naik motor kayak naik mobil kayak daripada naik bus gitu. Bukan berarti saya tuh
gengsian ya atau anti yang namanya naik bus gitu ya. Karena kalau kita naik mobil pribadi misalnya atau naik motor pribadi kita itu kan bisa jadi macet ya. Kalau naik bus itu kan mengurangi, tapi situ kelemahannya itu pengamen-pengamen yang rese gitu, suaranya cempreng gitu, terus maksa lagi gitu, mukanya itu loh, mukanya itu maksa gitu. Kalau nih ada kecerengannya diginiin ke kita tuh, mukanya tuh kayak sinis banget gitu. Maksa banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa atau bagaimana solusi daripada menertibkan pengamen-pengamen ini? Kalau menurut saya pribadi ya, mending kayak di luar negeri deh, dikasih tempat gitu. Pengamen di luar negeri itu kan punya sound system yang bagus ya. Ada tempatnya misalnya di aula gitu, di pinggir jalan, tapi difasilitasi, ada tempatnya, ada lapangannya gitu. Terus di alun-alun juga bisa ya. Karena kalau mereka ini tidak ditertibkan, mengganggu wisata gitu. Beliau ini, kalau misalnya beliau ini punya follower yang banyak misalnya, wisatawan dari Jepang ini bisa ini kan, berabe kan. Sama seperti yang terjadi di Danau Toba kemarin itu. Ya, di daerah Danau Toba itu ada seorang bule bernama Del Philip, punya follower jutaan di YouTube dan di Facebook. Jutaan Jawa. Dan tahu apa yang terjadi? Beliau ini kena scam, ditipu. Beli minuman harganya yang biasanya 4.000, 3.000 ya, bisa jadi 20.000 gitu. Luar biasa. Dan beliau ini memviralkan gitu sosial media. Ketika beliau ini viral, baru pemerintah bergerak ya. Mudah-mudahan sekarang pemerintah bergerak ya di pinggiran Danau Toba semenjak videonya viral itu. Saya juga ikut memviralkan sih. Di video sebelum saya udah bahas itu di pinggiran Danau Toba itu. Iya, tahu sendirilah. Ya. Harga-harga yang luar biasa ya. Dari harga yang biasanya 10.000 jadi 50.000. Kalau misalnya harganya beda-beda dikit doang nggak jadi masalah kan. Tapi wisatawan itu kan pinter guys. Walaupun wisatawan dari luar gitu, mereka pintar, mereka punya gadget, punya HP, mereka searching harganya. Jadi jangan kita berpikir bahwa bule-bule gitu atau wisatawan dari luar itu nggak tahu apa-apa. Mereka pintar guys, bukan orang bodoh. Mereka searching berapa harganya. Sama seperti wisatawan yang dari Jepang ini, mereka juga sebenarnya tahu berapa duit yang dikasih ke pengamen gitu. Buktinya beliau ini ngasih 1.000 kan, berarti beliau ini sudah tahu kan duit yang harus dikasih ke pengamen itu berapa. Mereka sudah mengerti sebelum mereka menentukan destinasi wisata misalnya ke Bogor gitu. Mereka sudah searching dulu di Google atau di aplikasi ChatGPT dan lain sebagainya. Apa kelebihan kelemahan daerah ini? Mereka sudah tahu itu sebenarnya. Tapi saya salut ya dengan wisatawan ini. Beliau ini dengan belak-belakan ya. Tapi ini mungkin faktor dari culture ya. Culture Jepang itu kan berorientasi pada kejujuran ya, keamanan dan kenyamanan ya. Karena kalau di Jepang itu ya, wisatawan itu kalau kita berwisata di sana itu sangat aman dan nyaman. Ya walaupun ada masalah-masalah ya, itu kan pasti ada masalah. Tapi overall menurut saya pribadi tempat yang aman dan nyaman ya. Di sana tidak ada pengamen gitu, nggak ada yang mau morotin, nggak ada penipuan gitu, nggak ada scam gitu. Harganya sudah terdaftar gitu. Kalau di Konoha kan ya, mohon maaf ya, di sekitaran pinggir jalan wisata halal ya. Wisata halal di puncak ya. Kenapa sering diolok-olok dengan wisata halal? Karena di sana ada surga dunia ya. Jangan tanya apa itu surganya ya. Saya tidak mau mengajarkan keburukan-keburukannya. Jangan ditanya apa itu surganya. Pokoknya ada deh gitu. Jadi saya sering jalan-jalan ke sana ya, ke perkebunan teh. Terus kalau singgah di pinggir jalan itu ya, kita parkirkan mobil kita di sana tuh, lihat dulu gitu platnya, plat apa nih gitu ya kan biasanya. Tapi tidak semuanya ya, ini hanya oknum mungkin ya. Kalau kira-kira plat luar gitu ya, plat B misalnya. Kalau Bogor itu kan plat F ya, ini ikan gitu, langsung berpikir ya, mangsa ikan, bisa aja harganya dinaikin. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Sunda gitu ya,
kumaha damang, punten ibu gitu, teh, punten, kumaha damang. Mereka berpengaruh juga ya sama harga. Yang ngerti bahasa Sunda bisa mempengaruhi harga juga ya. Harga itu mempengaruhi bahasa, itu maksudnya mempengaruhi harga loh. Ya, saya tuh sering ya kesana itu jalan-jalan, terus saya sedikit bisa bahasa Sunda ya. Terus orang itu, penjual itu mikirnya kayaknya orang sini nih, bukan orang luar nih. Gitu. Terus harganya nggak mau dimain-mainkan. Tapi kalau kita logatnya agak beda gitu, ini kayaknya dari luar, ikan mangsa ini. Makanya ya ada penggusuran sekarang ya. Tapi walaupun digusur tetap ada juga yang ngeyel di sana. Saya salut itu. Ada yang berani ya menggusur. Itu kan sudah sangat keramat banget ya. Yang bikin macet itu kan sebenarnya berpengaruh dari itu ya. Ada orang jualan di sana di pinggir jalan gitu. Itu kan yang paling berpengaruh. Sangat keramat ya. Posisi jualannya di pinggir jalan strategis, tapi bisa macet ya. Saya dulu pernah ya dari Bogor kota tadinya mau ke arah ke Cianjur ya. Tahu nggak berapa lama? Hampir 1 harian lebih coba. Macet total, pulan. Nggak bisa lewat apa-apa. Panas, pengap. Ya, sampai banyak itu mobil yang mogok. Yang gimana nggak mogok, coba tanjakan gini. Berhenti ya kan, macet. Polan, gila banget. Luar biasa. Jadi menurut saya pribadi ya mari kita jaga ya warga Bogor gitu, nama baik Bogor ya, tempat wisatanya dijaga gitu. Walaupun agak sedikit susah ya, tapi kan mohon maaf ya, pengamen itu beti ya, atau beda tipis atau 11-12 dengan tukang parkir ya. Pasti mereka punya banyak alasan. Kita nggak punya kerjaan, gitu kan. Pasti mereka banyak kerjaan. Kalau kita nasihati, mereka akan mengatakan, aku nggak butuh nasihat, aku tuh butuh duit. Pasti ngomong seperti itu. Ya, ngeyel, SDM rendah. Mohon maaf ya, nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata tukang parkir liar maksudnya. Tukang parkir liar dengan pengamen itu rata-rata SDM rendah. Ada juga pengamen yang suaranya bagus, tapi menurut saya itu lebih bagus ngamen di sosmed kali ya. Di YouTube gitu, di Facebook, di Instagram, daripada ngamen-ngamen di angkot gitu. Nggak banget ya, pengep, udah mah suaranya cempreng gitu. Maksa lagi, gila banget. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Semoga Pak Mulyadi ya, saya sangat berharap banget sama Pak Mulyadi untuk membangun Jawa Barat biar bisa juara gitu ya. Menertibkan semuanya, pengamen ditertibkan, semua hal ditertibkan ya, biar tempat wisata di Bogor itu, banyak kan tempat wisata di Bogor ya, biar jangan jalannya macet, apa segala macam ya, harus ditertibkan. Saya yakin betul dengan Pak Mulyadi ini. Pak Mulyadi ini berbeda orangnya, saya melihat ya, sangat cerdas. Saya melihat pemimpin yang sangat cerdas, mengayomi rakyat, dekat dengan rakyat. Oke, sekian video ini, saya Ray Konoha, salam rasional.